Ke-131, komplotan. Naik ke angkot. Dan mereka sepakat mematikan ponsel mereka masing-masing. Kalau baby tabletnya yang dimatikan. Apaan sih orang-orang itu? Pasti ini idenya Hanan deh. Tuduh Ning Ningrum. Tapi Ning, yang mantan baru kan Ning Ningrum. Biasanya yang baru-baru yang begitu, bucin. Kalau Mas Hanan sama Ustaz Hamad kayaknya udah tuuk sama kita orang. Jadi kayaknya. Kecil kemungkinan. Balas Dijah yang gak niat ngebelah. Sama sekali gak niat, cuma kan kemungkinannya lebih besar gitu. Mas Hanannya kalau gak ngizinin ya biasanya gak akan bilang oke tadi. Dia semudah itu. Iya, enggak. Iya Ning. Aku mendukung Ning Ningrum. Ucap baby cepat. Dijah dengan cepat juga membalik wajahnya ke arah temannya itu. Pengkhianat. Soalnya Jah, modelan Gus Hanan yang biasanya ngait kayak begini. Kayak. Dari sifat dan pembawaan. Modelan Ustaz Rohim kan kalem. Mas Hamad juga kalem. Mereka itu modelan yang pasrah aja gitu. Gak berontak segila ini. Yang cocok ya Gus Hanan doang. Jelas baby. Dan hal ini membuat Dijah mendelik. Kurang esiem kali ini anak. Mereka terus mengikuti si angkot yang jalan entah kemana. Baby tahu beberapa bagian tempat ini. Tapi yang ini tidak. Ning Ningrum sih katanya tahu. Jadi mereka membiarkan Ning Ningrum yang memutuskan mau kemana. Toh nanti pulangnya tinggal naik angkot ini lagi. Kan? Kiri mas. Ucap Ning Ningrum. Memberhentikan angkot di taman lainnya. Jadi mereka ini pindah taman gitu. Dari taman satu ke taman lain. Ia turun dan membayar si angkot ini sejumlah uang. Baby dan Dijah celingukan. Ini taman lainnya. Tapi lebih ramai yang sebelumnya. Di sini yang jualan hanya cilok, somai, dan nasi padang. Tapi kalau makan nasi padang di taman juga asik banget sih. Ahaha. Ning, gimana kalau kita makan nasi padang di taman ini? Enak tuh kayaknya. Momennya juga pas nih. Pas jam makan siang. Usul baby dan kini Dijah melirik ke arahnya. Dia diam. Gak ngebantu. Ish. Dendaman banget sih padahal dia juga yang dapat enaknya. Kamu gak kenyang beb? Enggak. Balas baby semangat. Ning Ningrum sekali lagi menggeleng tak habis pikir. Ini. Beli 2 bungkus aja. Makan rama-rama. Lauknya 1 ayam kremes, yang 1 rendang. Kasih telur dadarnya yang tebel itu. Sama, Dia mikir. Dan baby nyaut lagi. Perkedel sama tempe gorengnya Ning. Sip. Dia sudah mau berbalik dan budal jalan. Uang yang diberikan hanya 50.000. Gak tahu ini cukup apa enggak. Tapi baby sudah berpengalaman masalah seperti ini. Yang utama dia sebutkannya ayam kremes, rendang dan telur dadar. Kalau sisanya banyak baru sebutin perkedel dan tempe goreng. Es jeruk 3. Kalau nggak cukup ya air putih aja minta 3 bungkus. Hahaha. Bilang aja masih anak sekolah. Dia punya wajah cukup awet muda kok. Masih kinyis-kinyis. Hehe. Misi baby adalah menghabiskan uang 50.000 ini dengan bijak dan mengenyangkan. Ia memesan. Dan pada nyatanya uang itu tak cukup untuk es jeruk. Ya walhasil minta air putih dan minta dibungkus, untung bapak-bapaknya baik. Ia datang kembali dengan wajah sumringah. Memberikan bungkusan itu dan mencari tempat cuci tangan. Di sana. Tempatnya, kita udah ada cuci tangan. Ucap Dijah sudah membuka isi kresek satu-satu. Baby merasa dicurangi. Wah, curang. Tunggu loh. Jangan dibuka kalau aku belum datang. Wos. Ancamnya dan berlari menuju kamar mandi. Ning Ningrum hanya mendesah panjang. Lalu menggeleng. Gini amat sih. Jalan sama biji masa pertumbuhan, perutnya udah kayak perut karung. Gak kenyang-kenyang. Heran. Hehehe. Anak pondok kan gitu Ning. Biasa makan barengan dan balapan. Hahaha, lah kalau lambat bisa habis duluan sama yang lain. Di pondok gak gitu kok. Kan kalian makan sendiri-sendiri. Ngapain balapan dan cepat-cepatan? Di pondok itu sengaja dibikin sistem begitu biar nggak kena komplain sama wali santri. Pernah ada wali santri yang komplain anaknya kekurusan sebulan mondok.
Katanya kehabisan makan. Dihabisin temannya. Makanya dibikin begitu. Padahal, sebenarnya kalau makan bersama di satu tempat itu asik, berkah, menyenangkan. Ya kecuali kalau di grup itu ada orang-orang model kalian. Para anak pendiam akan kalah cepat makannya. Ngunyahnya kan normal. Gak kayak kalian. Ngunyah sekali dua kali langsung delep. Dih, kok ngena banget ke hati Ning. Ya Allah, tersinggung aku ini. Dijah terkekeh. Kadang Ning Ningrum suka benar. Baby datang dengan langkah kaki cepat. Ia gak mau ketinggalan kalau urusan makanan. Mari kita hajar. Ucapnya semangat dan duduk bersila. Baby dan Dijah bukan hal pertama makan seperti ini. Mereka sering makan bersama seperti ini. Jadi masing-masing gaya sudah hafal. Ning Ningrum yang kayaknya syak. Ia makan 2 suap. Dan berhenti nontonin 2 perempuan di depannya yang kalap. Pada baca bismillah gak sih? Tanya Ning Ningrum memotek tempenya dan makan dengan perlahan. Sedikit seram dengan keganasan anak 2 ini. Udah. Bismikah, salah. Allahumma barik lana. Kan? Balas Baby sibuk. Ia sedang menggigiti tulang ayam. Sikah, beneran tulang ayam digerogotin? Kebetulan ayamnya paha. Dan Baby beringas sekali. Ningrum sedikit lega. Karena Dijah tak seberingas Baby. Ya mendingan dikit lah. Setidaknya, Dijah gak ngerogotin tulang di depan umum. Ini kan di depan umum. Di taman gitu loh. Apa gak syak orang yang ngeliat nanti? Dikira orang gak dikasih makan seminggu aja. Kelegaan Ningrum itu hanya bertahan beberapa detik saja. Karena setelahnya, Dijah dan Baby terjebak dalam adu mulut. Memperebutkan tulang. Ya Allah. Gusti. Gumam Ningrum rasanya malu ke ubun-ubun. Kirain mendingan. Ini malah lebih parah. Tulang bekas Baby juga masih diminta. Berantem pula. Suaranya kencang. Beb, bagilah tulangnya. Enak aja. Udah aku tap. Apaan? Begini mah gak main tap-tepan, Beb. Bagi gak? Jangan pelit loh. Kuburanmu sempit nanti. Ancam Dijah. Dia mah curang. Main kuburan. Omel Baby dan memberikan tulang itu. Tulang yang dagingnya cuma seuprit itu masuk ke mulut Dijah. Dia juga ngegrogotin dong. Ningrum menunduk. Sudah tak habis fikri dia. Malunya tak terbendung lagi. Mental notice. Jangan bawa mereka berdua ke acara keluarga. Khususnya Dijah. Atau pas pergi. Usahakan Dijah dalam keadaan berpuasa. Kenapa dia baru tahu kelakuan 2 anak ajaib ini sih? Walaupun agak aneh dan luar biasa malu. Tapi endingnya mereka asik makan nasi padang itu dengan duduk di paving taman. Dan hanya dialasi sandal mereka yang dicopot. Nikmat. Dan seru. Sedang khusyuk dan cekikikan karena ngebahas Ning Ningrum yang jadinya serba bingung. Awalnya sendiri dan kini ada cowok yang ngintilin. 2 anak buah Ningrum itu. Atau bisa dibilang komplotan. Cekikikan tak terkontrol. Hanya makannya aja yang lanjut. Pokoknya kalau ketawa nggak sambil ngunyah itu rasanya hampa. Saking laparnya itu anak 2. Dan mereka dibuat hampir tersendak saat ada pendatang baru duduk di sekitar mereka. Sama-sama duduk bersila dengan alas sandal. Sama-sama bawa nasi bungkus tapi lebih banyak nasinya dan lebih banyak lauknya. Ada 5 bungkus yang dibuka dan masing-masing lauknya ada 2. Ada ayamnya, ada rendangnya, sambal hijau dan ada kerupuk. Minumannya juga mewah. Es jeruk. Hiyah. Baby dan Dijah terbatuk-batuk karena orang itu adalah suami mereka plus si pendatang baru. Ustaz Rohim. Ning Ningrum yang posisinya tidak sedang mengunyah hanya membeku. Sama kagetnya. Nge-freeze gitu ceritanya. Wah. Ini gak akan habis sih, Mat. Gimana caranya bisinnya ya? Tanya Gus Hanan mancing. Baby dan Dijah saling lirik-lirikan, lalu keduanya melirik ke arah Ning Ningrum. Andai aja mereka punya kekuatan telepati untuk berdiskusi, enaknya gimana? Mau kabur lagi apa gimana? Dari tatapan Ning Ningrum sudah sangat jelas. Dengan matanya yang melirik ke kanan, ke arah jalan besar. Artinya suruh kabur lagi.
Tapi baby tergoda. Imannya lemah kalau ada makanan banyak, plus ada pak suami yang dompetnya tak terbatas kalau urusan beli jajan. Dijah juga sama. Ia terus melirik ke arah nasi bungkus yang dua itu. Pas banget tuh. Ada dua. Satu baby, satu dirinya. Secara nasi bungkus yang ini nasinya juga tinggal 2 suap. Lauknya juga tinggal tulang sama sambal hijau yang seiprit. Dari segi makanan, para pria menang. Salahnya Dijah dan baby imannya lemah dan perutnya karu. Jadilah mereka berdua lebih dominan untuk memenuhi nafsu perutnya itu. Keduanya saling lirik ke arah nasi. Lalu mengangguk pelan. Ningrum juga seakan paham atas niatan dua komplotannya yang sudah bergerak kesetiaannya hanya karena nasi bungkus. Awas aja. Ancamnya sambil berbisik dengan wajah mengancam. Beneran? Masa cuma karena makanan? Dijah dan baby seperti sepakat dalam waktu bersamaan. Mereka tanpa aba-aba bergeser. Menggeserkan tubuh mereka dan sandal mereka yang di bawah pantat. Demi bisa menghadapi sesi kedua makanan mereka. Urusan ngomel. Mari ditunda. Makan dengan khusyulah keduanya. Baby dan Dijah memunggungi Ningrim yang udah emosi pakek banget. Dahamnya yang ditujukan kepada Baby dan Dijah. Baik dua anak itu, juga Gus Hanan plus Hamad gak ada yang peduli. Semuanya sudah makan dengan asik. Sesekali terkekeh karena Baby masih aja lapar dan ngambil rendang punya suaminya. Yang dikasih. Namanya punya istri bocil. Kudu sabar, kan? Sayang, ayo makan. Ajak Yusuf Rohim dan langsung dapat jawaban dari yang lain. Cie, sayang. Semua serempak bicara seperti itu. Lalu baby nyeletuk. Sayang tulangnya sini. Biar sayang kerokotin. Hehe, sayang. Aduh. Sayang. Kodanya. Ningrum yang kalau punya kekuatan sakti. Dengan pandangannya itu sudah pasti bisa membolongi punggung baby dengan tatapan panasnya. Saking kesalnya. Makanan habis, lalu semuanya berdiri untuk cuci tangan. Hanya Ustadz Rohim saja yang tidak memakan makanannya. Ia malah bergeser dan duduk di depan istrinya. Menawarkan makanan miliknya yang belum tersentuh. Makan yuk. Yang lain sudah cuci tangan. Dan Rohim memandang penuh harap agar sang istri mau ikut makan. Ini namanya teknik merayu dengan nasi padang. Sepertinya pertahanan Ningrum lebih kokoh kalau dibanding dengan dua anak buahnya. Baby dan Dijah tak ada perlawanan sama sekali. Langsung bendera putih setelah dibombardir dengan nasi padang. Ningrum melirik kesal. Berhubung dua subjeknya sudah kabur cuci tangan. Jadilah ia memandang ketus ke arah Rohim. Ayo makan. Sayang. Ajak Rohim lagi dengan lembut. Apa mau disuapin? Tawarnya. Batin Ningrum, bisa ramai jagat dunia ini kalau dua anak tengil ngeselin itu ngeliat. Bisa diabadikan dengan handphone. Dan disebar. Kelakuan baby dan dijahkan setipe. Akhirnya dia makan juga, menyuap sendiri daripada disuapinkan. Setelah semua makanan habis, baru Ningrum bertanya. Matanya tertuju pada Gus Hanan. Siapa yang ngusulin buat ngikut? Kan udah setuju. Ngizinin para istri untuk pergi. Ngapain nyintil? Ucapnya dengan nada tegas. Tatapan ketus itu tertuju pada Gus Hanan. Dijah dan baby hanya diam. Gak ikut-ikut. Kalau Ningrum udah kumat amuknya. Semua bisa kena. Jeti lebih baik. Sembunyikan wajahmu dan jangan bicara. Kalau udah kena. Lama urusan. Repot. Loh. Kok ke aku? Aku ini gak ngapa-ngapain. Tuh, kakak ipar baru yang ngusulin. Aku sama Hamad tadinya lagi survei lokasi bangunan MTS yang mau dicor hari ini. Diajak sama Rohim buat ngikutin kalian. Karena khawatir katanya. Ya udah. Karena dia mohon-mohon, ya mau gimana? Ya Mat. Ya. Kan kita orang baik ya Mat ya. Gus Hanan mencari pembenaran. Ustadz Hamad juga hanya mengangguk cepat. Kayak. Modelan begini itu cuma kamu doang yang bisa. Tuduh Ningrum. Hati-hati loh. Itu namanya suudzon. Plus fitnah. Ditambah namimah. Memberikan kesan buruk, menuduh hal yang buruk sama orang lain. Emang buktinya apa? Ada berapa buktinya? Gak ada bukti kok nuduh. Wong yang ngajak beneran itu, bojomu dewe kok. Tuh,
Rohim tuh. Omelin. Lalu pandangan Ning Ningrum tertuju pada suaminya. Ia menaikkan alisnya satu. Seperti bertanya dengan tak bersuara. Apa itu benar? Yang bikin ngakak tapi ditahan oleh Baby dan Dijah adalah Ustadz Rohim mengangguk dengan pasrah. Ya Allah. Desah Ning Ningrum pasrah. Kenyataan kalau suaminya lebih parah dari Hanan dan Hamad itu yang membuat dia lemas. Cika kate. Gak apa Ning. Kan mereka kesini pasti bawa kendaraan. Kita bisa numpangkan. Usul Dijah. Benar saja. Semuanya masuk ke dalam mobil. Gus Hanan yang nyetir dengan kalem. Oh, iya. Aku udah dapat jawaban dari Mas Rahman mengenai kecurigaan kalian. Tentang Ruby. Itu benar. Iya. Dan dia ada hubungan dari istrinya Pak Kiai. Mendiang Bunyai di sana. Di sana Ruby ngajar kelas idat. Tapi katanya si Mas Rahman si Ustadzah Wardah lagi cari tahu. Dan kalau benar ia ngajar, ia mau mengusulan pemecatan. Walau, katanya Mas Rahman ini, istrinya nggak berwenang. Tapi dia akan usahakan. Ucap Hamad tiba-tiba. Dari awal aku emang suka sama Ustadzah itu. Lebih ramah, keren. Seloroh Baby. Rahman itu. Aku kok gak suka sama keluarganya ya? Gumam Rohim lagi. Udah deh. Jangan mulai. Omel Ningrum yang langsung membuat suaminya ticep. Seisi mobil juga jadi diam. Kekuatan Ning Ningrum memang luar biasa.